Halo semuanya, selamat datang lagi. Hari ini kita bakal ngebedah satu materi yang jujur aja agak mind-blowing. Kita nggak lagi ngomongin strategi bisnis yang kaku atau coding komputer yang ribet, enggak. Kita bakal ngebahas sesuatu yang diam-diam bekerja di alam bawah sadar kita setiap kali kita buka internet. Anggap aja ini semacam buku panduan rahasia buat meretas satu hal paling kompleks di dunia, pikiran manusia. Penasaran kan? Yuk kita mulai. Coba dengerin quote ini baik-baik dan resapi sebentar. Orang yang paling berbahaya di era sekarang bukan yang punya produk bagus, tapi yang ngerti cara masuk ke kepala manusia. Dalam banget kan? Ini tuh fondasi dari semua yang bakal kita obrolin hari ini. Gini, di dunia yang super sibuk bikin produk sempurna atau fitur yang canggihnya minta ampun, kita sering lupa satu hal fundamental. Bikin produk sehebat apapun tuh bakal percuma kalau kita nggak ngerti siapa yang bakal beli. Jadi orang yang beneran megang kendali sekarang, ya mereka yang paham betul gimana arsitektur pikiran manusia itu bekerja. Nah, mari kita bahas siapa sebenarnya sosok paling berbahaya ini. Fakta mengejutkannya adalah, sosok ini tuh bener-bener matahin semua ekspektasi standar kita soal kesuksesan di era digital. Selama ini kan kita selalu dicekoki ide, wah kalau mau sukses harus berisik, harus viral terus. Tapi tunggu dulu, ada satu anomali luar biasa di materi kita kali ini yang ngebuktiin hal sebaliknya. Coba kita bandingin dua realitas yang jomplang banget ini. Di satu sisi, kita punya guru modern. Kalian tahu lah ya, selebgram, CEO startup yang gayanya selangit, atau pakar marketing dengan jutaan followers yang hidupnya bergantung sama algoritma ribet dan ads berbayar. Terus, di sisi lain, ada seorang orang biasa. Nggak pakai kamera mahal, nggak ada tarian viral, nggak ada istilah marketing yang bikin dahi berkerut. Cuma seseorang yang duduk, ngetik, dan ngirim email sederhana berbasis teks. Kontras banget kan? Dan gokilnya, orang biasa ini udah menangin permainan pikiran jauh sebelum tren iklan TikTok atau kecerdasan buatan itu ada. Dan buat ngasih gambaran seberapa nggak masuk akalnya pencapaian orang biasa ini, perhatiin deh apa aja yang berhasil dia jual cuma lewat email teks itu. Dia jualan CD, terus dia jualan bibit sawit. Iya beneran, bibit kelapa sawit. Dia juga jualan jasa konsultasi, sampai seminar super mahal yang didatangin ratusan orang. Gimana ceritanya coba? Satu orang bisa ngejual barang fisik sampai acara eksklusif yang beda-beda banget, cuma modal nekan tombol kirim. Jelas dong rahasianya bukan di platformnya, tapi di seberapa dalam dia ngerti audiensnya. Oke, dari situ kita masuk ke realitas yang mungkin sering banget kalian alamin sendiri hari-hari ini. Kita nyebutnya misteri konversi nol. Jujur aja, kita hidup di era di mana internet tuh berisik banget. Semua orang jualan. Semua bikin konten sambil teriak, ayo beli sekarang. Tapi, ada satu masalah raksasa yang sering disembunyiin rapat-rapat sama para kreator di balik angka yang kelihatannya mentereng. Pertanyaan besarnya tuh gini, kenapa sih orang-orang cuma nge-scroll terus udah pergi gitu aja? Kenapa views sebuah konten bisa nembus jutaan, rame banget di komen, tapi pas dicek konversinya nol besar. Rekening bank tetap aja sepi. Ini bener-bener ironi terbesar di dunia digital kita sekarang. Dan menurut sumber yang kita bedah ini, jawabannya simpel. Kebanyakan orang tuh salah fokus. Mereka sibuk banget teriak-teriak caper ke algoritma mesin, tapi mereka lupa gimana caranya ngobrol sama manusia. Makanya kita harus geser perspektif kita selangkah lebih jauh. Kita harus berhenti ngelihat jualan tuh sekedar hal mekanis, kayak asal klik tombol tertentu pasti langsung cuan. Nggak gitu. Kita harus masuk ke sesuatu yang jauh lebih dalam, yaitu psikologi di balik transaksi. Pada dasarnya, internet itu kan cuma jembatan pengantar aja. Ujung-ujungnya, setiap transaksi yang terjadi di ujung layar sana itu adalah keputusan yang murni didorong sama emosi manusia. Nah, bagian ini tuh beneran bikin melek. Ternyata orang-orang di internet itu sebenarnya nggak terlalu peduli sama produk fisik kalian. Serius, berdasarkan materi ini, ada 3 elemen tersembunyi yang sebenarnya lagi mereka cari. Pertama, mereka tuh ngebeli rasa percaya. Kedua, mereka beli rasa aman. Dan yang ketiga, ini yang paling kuat, mereka ngebeli ilusi bahwa, wah orang ini ngerti gue banget. Bayangin kalau tulisan atau pesan kalian bisa bikin audiens ngerasa dimengerti sedalam itu, kalian bahkan udah nggak perlu lagi ngemis-ngemis minta dibeli. Saya mau kita pelan-pelan sedikit di sini, karena ini jebakan psikologis yang fatal banget. Dengerin baik-baik. Ketika seseorang ngerasa bingung sama kalian, entah bingung sama apa yang kalian jual, atau bingung kalian ini sebenarnya siapa, otak mereka tuh nggak bakal diam aja. Otak manusia itu benci banget sama yang namanya kekosongan informasi. Jadi, secara otomatis otak bakal ngisi ruang kosong itu pakai asumsi. Dan tebak apa? Asumsinya itu hampir selalu negatif. Semakin audiens kalian bingung, semakin liar juga narasi negatif yang mereka bikin soal kalian di kepala mereka sendiri. Bahaya banget kan?
Terus, pertanyaannya gimana dong cara kita mutusin rantai asumsi negatif itu? Solusi utamanya cuma satu. Kita harus mengontrol asumsi dan persepsi. Dan inilah rahasia asli di balik kesuksesan si penulis email biasa tadi. Dia tuh nggak pernah ngasih celah buat audiensnya nebak-nebak siapa dirinya. Alih-alih pasif, dia secara proaktif dan strategis ngebentuk setiap pikiran yang bakal muncul di kepala pembacanya. Hal ini ngebawa kita ke sebuah redefinisi yang menurut saya sangat esensial tentang apa itu branding. Sering banget kan kita kejebak mikir, oh branding itu bikin logo yang estetik, atau fit yang warnanya senada. Materi ini benar-benar nantang pemikiran itu. Branding, kalau ditarik ke bentuk paling murninya, adalah seni mengontrol persepsi. Ini tuh sebuah tindakan psikologis yang benar-benar disengaja untuk memandu gimana dunia luar ngelihat, menilai, dan ngerasain keberadaan kalian. Oke, mari kita bedah barang-barang langkah konkretnya. Gimana sih cara memanipulasi persepsi ini tanpa harus kedengeran kayak bahasa marketing yang ribet atau sok-sokan jadi motivator? Gampang. Langkah pertama, picu rasa penasaran mereka sampai ke titik di mana mereka nggak bisa nahan diri. Kedua, bikin tulisan kalian terasa hidup, seolah-olah kalian lagi nongkrong dan ngobrol langsung sama mereka. Ketiga, sentuh emosi takut kehilangan, atau biasa kita sebut FOMO. Dan keempat, bangun citra sedemikian rupa sampai mereka naruh rasa percaya yang kuat banget, bahkan sebelum mereka pernah ketemu kalian secara langsung. Kedengerannya sederhana kan, tapi eksekusinya itu mematikan banget. Dan pelan-pelan, ini ngebawa kita ke pandangan yang lebih luas, semacam kesimpulan filosofis dari eksplorasi kita. Kita harus mulai ngubah total cara kita ngelihat dunia maya. Internet itu bukan pasar tradisional atau rak toko super besar kayak yang selama ini kita asumsikan. Enggak, internet itu dimensi yang beda banget. Ia adalah arena bermain pikiran manusia. Sekarang, apa yang bikin pemikiran ini benar-benar brilian adalah pergeseran paradigma radikal yang ditawarin. Internet ternyata bukan tempat jualan barang. Internet adalah tempat bermain persepsi manusia. Begitu kalian benar-benar nyadar akan fakta ini, saya jamin, semua pendekatan kalian bakal berubah total. Kalian nggak akan lagi capek-capek adu fitur produk. Kalian sadar kalau kalian itu bersaing murni buat ngerebutin satu ruang eksklusif, yaitu ruang di dalam kepala audiens kalian. Nah, disinilah letak senjata utamanya. Ada 4 tuas kendali utama buat nguasain persepsi manusia. Perhatian, rasa takut, rasa percaya, dan rasa penasaran. Dari sumber kita ini, ditekanin banget bahwa kalau kalian berhasil mahamin dan nguasain cara kerja keempat tuas psikologis ini, kalian tuh pada dasarnya bisa ngejual hampir apa aja. Beneran. Bahkan kalian bisa menjual diri kalian sendiri. Penguasaan 4 elemen inilah yang ngejadiin seseorang itu luar biasa berbahaya di era digital sekarang. Jadi, sebagai penutup bedah materi kita kali ini, setelah kita ngebongkar semua struktur psikologis tadi, akhirnya kita paham kan kenapa ada orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi setiap kali dia ngomong selalu laku keras. Ya karena pada akhirnya komoditas paling mahal di era modern ini bukan lagi sekedar produk fisik, melainkan kemampuan kalian buat ngolah persepsi sedemikian rupa, sampai siapapun yang lihatnya merasain dorongan yang meledak-ledak dari dalam diri mereka dan refleks bilang, gila, gue butuh ini. Nah, pertanyaan yang pengen saya tinggalin buat kalian renungin hari ini adalah persepsi macam apa sih yang lagi kalian bangun di kepala audiens kalian sekarang? Pikirin itu baik-baik. Makasih udah ngulik materi bareng hari ini dan sampai ketemu di analisis kita selanjutnya.